Untuk melakukan uji validitas, pertama sekali kita perlukan adalah jawaban daripada responden atau jawaban daripada kuesioner yang telah diisi oleh responden, di mana di sini kita menguji kepada 10 responden. Nah, di sini ada dua variabel perilaku merokok dan kepercayaan diri. Nah, kita yang pertama untuk menguji pada variabel perilaku merokok yang terdiri dari 12 pertanyaan, di mana terdapat angka 1 dan 0. 1 ini apabila responden menjawab ya, maka diberi nilai 1, dan 0 apabila menjawab tidak. Nah, setelah kita masukkan semua hasil daripada jawaban responden ke dalam master tabel ini, maka kita perlu program SPSS untuk melihat apakah kuesioner tersebut dinyatakan valid atau tidak. Kita buka aplikasi SPSS. Di dalam program SPSS ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu data view, kemudian yang kedua variable view. Nah, di variable view ini kita tulis pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, atau kita singkat saja P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan P12. Dan tak lupa pula kita masukkan total. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Setelah kita nolkan semua desimal, dan setelah kita tulis pertanyaan 1 hingga total, kemudian kita klik di data view. Di data view ini, yang perlu sekali kita masukkan adalah hasil daripada jawaban responden. Dan untuk melihat hasil tadi, kita kembali ke master tabelnya. Nah, kita klik atau kita blok saja sampai ke jumlah. Kita copy, kemudian kita kembali ke program SPSS dan kita pastikan di data view. Oke. Nah, untuk melihat kuesioner ini apakah valid atau tidak, kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Nah, di sini harus kita masukkan pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga total. Atau untuk lebih cepatnya kita blok saja. Kita masukkan semuanya. Jadi setelah masuk pertanyaan 1 hingga total, kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel korelasi ini. Nah, untuk melihat apakah pertanyaan tersebut dinyatakan valid atau tidak, kita kembali ke teori yang ada di proposal kita. Bahwasanya dinyatakan valid kuesioner itu apabila pada uji terhadap 10 responden itu di atas angka kritisnya 0,632. Nah, kita lihat hasil di sini di total paling ujung, bahwasanya pertanyaan 1 itu angkanya 0,771, yang berarti berada di atas 0,632. Nah, berarti
pertanyaan 1 ini dinyatakan valid. Kemudian pertanyaan kedua juga valid karena berada di atas 0,632 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk melihat uji reliabilitasnya? Kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Scale, kita pilih Reliability. Nah, di sini kita juga memasukkan semua pertanyaan tadi. Kita blok untuk lebih cepatnya. Namun, ada pengecualian untuk total. Total tidak usah dimasukkan. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul tabel reliability. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya kuesioner ini juga reliable karena berada di atas angka 0,632 dan nilai ini 0,981 berada di atas angka kritis. Jadi, kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliable dan dinyatakan valid. Oke. Selanjutnya, untuk kuesioner kepercayaan diri, demikian juga harus kita pindahkan. Ini kita buka yang baru. Di data variable view, di mana di master table ini kita lihat 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Jadi kita buat P1 hingga P10 saja. Dan kita masukkan total. Seperti tadi, desimalnya kita nolkan saja. Nah, selanjutnya di data view ini kita masukkan yang ada di master table. Kita blok semua sampai ke jumlah. Kita copy dan kita masukkan ke dalam SPSS tadi. Kita paste juga. Nah, setelah kita paste, kita lakukan hal yang sama juga. Klik Analyze. Kemudian kita pilih Correlate dan Bivariate. Kita masukkan semua. Kita pindahkan. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul bahwasanya nilainya juga berada di atas angka 0,632. Nah, ini dinyatakan valid. Nah, untuk reliabilitasnya kita pilih Analyze juga. Kemudian kita pilih Scale. Kita klik Reliabilitas. Kita masukkan semua kecuali total. Ya. Jadi kita masukkan semua kecuali total. Kita klik OK. Maka akan muncul tabel reliability. Ya. Ini juga dinyatakan reliable karena berada di atas angka kritis. Ini 0,963.